Peristiwa hijrah, peristiwa pindahnya Rasulullah SAW karena agama, karena Allah, karena perjuangan dari Makkah ke Madinah bersama sebagian para sahabatnya adalah peristiwa yang sangat monumental, peristiwa yang sangat bersejarah, peristiwa yang berkaitan dengan keimanan, peristiwa yang berkaitan dengan dakwah Islamiyah, peristiwa yang berkaitan dengan kebangkitan umat Islam pada saat itu. Oleh karena itu, hijrah itu adalah peristiwa dan kejadian yang sangat mulia. Dan karena sesuatu yang sangat mulia dalam pandangan Allah dan Rasulnya, maka tentu untuk dilaksanakannya bukan pekerjaan yang mudah, bukan sesuatu yang gampang. Karena orang yang berhijrah, sahabat yang berhijrah ketika itu harus meninggalkan keluarganya, harus meninggalkan tanah airnya, harus meninggalkan pekerjaannya, harus meninggalkan penghasilannya dan lain sebagainya. Maka ternyata memang dalam ayat yang saya baca tadi, surat An-Nisa 79 sampai dengan ayat 100, itu ternyata ada beberapa kelompok, beberapa sikap yang dimiliki kaum muslimin ketika itu. Yang pertama adalah ayat 79, ya, yaitu orang-orang yang sama sekali dia punya kemampuan sebenarnya untuk berhijrah, sehat badannya, ya, masih muda, ya, tetapi kemudian mereka tidak berangkat. Ketika mereka mati dalam keadaan tidak berangkat, tidak mau hijrah bersama Nabi, tidak mau berjuang bersama Rasulullah dan para sahabat yang lainnya, ketika meninggal dunia dikatakan zalimi anfusihim, mereka menzalimi diri mereka sendiri. Kenapa dikatakan zalim? Karena mereka lebih mementingkan dirinya, lebih mementingkan hartanya, keluarganya, daripada berhijrah bersama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lebih mementingkan itu. Bahkan juga punya alasan ketika ditanya oleh malaikat, fima kuntum, apa yang terjadi pada kalian sampai kalian tidak mau berpindah berhijrah bersama Rasul? Mereka mengatakan, qalu kunna mustad'afina fil ardh. Kita ini adalah orang-orang yang mustad'afin, yang diperlemah oleh keadaan, yang ditakut-takuti, ya. Kemudian juga yang kadang-kadang dikejar-kejar, dibunuh-bunuh, mustad'afina fil ardh. Kami tidak punya kemampuan di muka bumi ini untuk berangkat meninggalkan Makkah menuju Madinah. Kemudian mereka malaikat berkata kepada mereka, kepada orang yang tidak, alam takun ardullahi wasi'ah, ya, apakah bukankah kalian tahu bumi Allah itu luas, ya. Bumi Allah itu bukan hanya Makkah, tapi juga ada tempat yang lain, Yasrib, atau kemudian menjadi Madinah, dan tempat-tempat yang lain. Alam takun ardullahi wasi'atan fatuhajiru fiha. Kenapa kalian tidak berhijrah, tidak mencari tempat? Bumi Allah sangat luas. Faulaika mawahum jahannam wasa'at masira. Mereka itu tempatnya neraka jahanam, dan jahanam seburuk-buruknya tempat kembali. Naudzubillah min dzalik. Ini artinya bahwa di dalam perjuangan, betapapun sulitnya kita menghadapi tantangan-tantangan yang luar biasa, jangan pernah kita putus asa dan menyerah. Kita harus terus berjuang, ya. Kita harus terus menyebarkan ajaran Islam. Kita harus terus-menerus mendakwahkan ajaran Islam. Bumi Allah sangat luas, rezeki Allah sangat luas. Jangan sampai kita menjadi orang yang diam karena ketakutan, ya, tidak melakukan apapun juga untuk agama. Inilah yang disebut dengan alam takun ardullahi wasi'atan fatuhajiru fiha faulaika ma'u jahannam wasat masir. Jadi orang-orang itu akan celaka kehidupannya, ya, menjadi muslim dan mukmin yang maksiat kepada Allah, yang dia rela, ya, meninggalkan Allah dan Rasulnya, perjuangannya untuk mementingkan kepentingan yang berkaitan dengan pribadi dan keluarganya. Itu yang pertama. Yang kedua adalah ada orang-orang yang benar-benar tidak mampu karena kondisi fisiknya sakit, karena umurnya sudah tua, anak-anak, kaum wanita. Maka ayat berikutnya menjelaskan, illal mustad'afina minar rijal wan nisa wal wildan, kecuali orang-orang yang benar-benar lemah, diperlemah, laki-laki, ya, orang tua, ya, kemudian wanita, kaum wanita, wal wildan, dan anak-anak. La yastatina hilatan, mereka tidak punya daya, tidak punya kemampuan apapun. Wala yahtaduna sabila, dan tidak tahu jalan keluar, kemana arah jalannya menuju kota Madinah. Begitu kita lihatnya bagaimana situasi yang terjadi ketika itu.
sebuah perjuangan yang sangat berat, ya, yang terjadi pada umat Islam ketika itu. Kemudian yang terakhir, balasan bagi orang-orang yang betul-betul dia berhijrah karena Allah, ya, ternyata sangat luar biasa balasannya, ya. Wa man, barang siapa yuhajir fi sabilillah, yang hijrah di jalan Allah karena Allah, yajid fil ardi muragaman katsira wasa, dia akan menemukan, ya, di tempatnya yang baru muragaman, rizki yang luar biasa, yang banyak, ya, muragaman katsira wasa. Dan ini terjadi di Madinah. Kita tahu kan bagaimana sahabat-sahabat memiliki kekuatan ekonomi yang sangat dahsyat. Mereka mampu membangun masyarakat yang indah, masyarakat yang baik, yang solidaritas sangat tinggi. Mereka mampu membangun sebuah kehidupan dalam masyarakat yang mengimplementasikan ajaran Islam. Kalau di Makkah bicara masalah tauhid, masalah keyakinan, masalah keimanan, tapi ketika di Madinah berbicara masalah implementasi dari ajaran, ibadah, muamalah, dan lain sebagainya. Bahkan terkenal dalam sejarah bahwa peradaban Islam itu dimulai di Madinah. Makanya Madinah dikatakan Madinatul Munawwarah, Madinah yang diterangi atau yang menerangi, yang menjadi mercusuar, yang menerangi kehidupan ketika itu, menerangi umat manusia. Itu adalah balasan dari Allah karena hijrah tadi. Rela mengorbankan tanah air, meninggalkan tanah air, meninggalkan keluarga, meninggalkan kekayaan, tapi kemudian di tempat yang baru Allah memberikan balasan yang luar biasa. Ya, wa may yakhruj wa may yuhajir fi sabilillah yajid fil ardi muragaman katsira wasa. Makanya dalam berjuang, kalau kita mengorbankan harta, ya wajarlah dan yakin Allah akan membalasnya. Kalau kita mengeluarkan sebagian harta kita untuk kepentingan agama, enggak usah ragu-ragu. Insya Allah Allah akan memberikan rizki yang banyak kepada kita. Karena rizki dari Allah sangat tergantung pada hati kita, pada keimanan kita, pada keyakinan kita. Kita tahu di Madinah, pasar dikendalikan oleh para sahabat. Banyak sahabat-sahabat yang kaya, tapi karena memang terbina oleh perjuangan, kekayaannya bukan untuk aksesoris pribadinya, kekayaannya bukan untuk kemewahan hidupnya, tapi kekayaannya untuk kepentingan bersama, kepentingan umat, kepentingan perjuangan.